Baik, bismillah kita mulai. Seperti apa pikirannya Sokrates tentang pengenalan diri? Pentingnya kita mengenali diri. Ini sebenarnya malam hari ini saya membawa banyak tafsir-tafsir terhadap gagasannya Sokrates untuk mengenali diri. Kuncinya hidup kan memang ada di sini. Yang pertama, mari kita ingat dulu Sokrates ini menggeser orientasi berpikir zaman itu dari nalar atau cara berpikir kosmosentris menjadi antroposentris. Kosmosentris itu berpikir yang pusatnya ada pada kosmos. Berpikir tentang alam. Apa sih hakikatnya dunia ini? Alam ini diciptakan bahannya apa ya? Dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh filsafat awal seperti Thales dan kawan-kawan yang dulu pernah kita bahas, ini kan cara berpikirnya disebut jenisnya kosmosentris. Pusatnya ada pada kosmos. Nah, begitu sampai pada Sokrates, digeser cara berpikir ini. Bagi Sokrates ada yang lebih penting untuk dibahas, yaitu manusia itu sendiri. Namanya antroposentris. Antropos itu manusia. Sentris itu ya sentral, terpusat. Jadi dia menggeser pemikiran orang dari berpikir tentang kosmos, alam semesta, menjadi berpikir tentang manusia. Ya menurut Sokrates lebih penting garap manusianya ini dulu. Ya kemungkinan ada kegelisahannya Sokrates tentang manusia zaman itu. Inilah maka ada yang mengkritik Sokrates. Sokrates ini dibilang anti ilmiah. Ilmiah atau ilmu itu kan memang banyak membahas sains, membahas kosmos, mekanisme alam, dan seterusnya. Sokrates malah membahas manusianya. Yo, kita silahkan teman-teman setuju yang mana. Kalau bagi saya sih semuanya ya penting. Alam ya penting, manusia yang penting. Tergantung kita lihat nanti situasi yang mana, konteksnya apa. Semuanya ayat-ayat Allah. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, ayat-ayat Allah itu kan sejauh yang saya tahu setidaknya ada 4 jenis. Yang pertama tentu saja yang sifatnya tertulis nas wahyu. Ayat-ayat qauliyah. Yang kedua, ayat-ayat alam semesta, yang kosmos tadi, namanya ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga, manusia itu sendiri. Al-Quran kan juga menyuruh membaca diri kita. Ayat-ayat nafsiyah. Dan yang keempat, sejarah. Ayat-ayat tarikhiyah. Kita harus paham sejarah, mengambil ibroh dari pengalaman-pengalaman sejarah. Sehingga kita bisa memperbaiki peradaban, tidak jatuh pada masalah yang sama. Nah, jadi ada 4 ayat, Sokrates milih ayat-ayat nafsiyah, membaca manusia. Karena memang kuncinya berpikir, kuncinya hidup itu ada pada manusia. Satu-satunya makhluk yang sadar bisa membaca itu ya manusia. Maka bereskan dulu manusianya. Nah, kalau manusianya beres nanti enak membaca ayat-ayat yang lain. Kalau manusianya tidak beres, ya membaca ayat qauliyah kah, kauniyah kah, tarikhiyah kah, kemungkinan juga tidak beres. Karena yang punya kacamata untuk membaca itu manusia. Baik, jadi ini catatan pertama ya.
Sokrates itu menggeser orientasi dari kosmosentris menuju antroposentris. Nah, ini misinya Sokrates. Jadi dia ini di zaman itu berhadapan dengan kekuasaan, juga berhadapan dengan kaum sofis. Kaum sofis ini orang-orang yang mencari keuntungan dari ilmu dan kepandaiannya. Nah, itu ada kalimat dari Sokrates yang menurut saya menarik. Inilah misinya dia. Kata Sokrates, saya tidak peduli dengan hal-hal yang dipedulikan oleh banyak orang. Menghasilkan uang, memiliki rumah yang nyaman, pangkat militer atau sipil yang tinggi, dan semua aktivitas lainnya. Termasuk penunjukan politik, perkumpulan rahasia, organisasi partai yang berlangsung di kota kita. Silahkanlah semua itu jalan, aku tidak tertarik dengan itu. Tapi aku akan menetapkan diri untuk mempersembahkan kepadamu semuanya, kalian semua, apa yang saya anggap sebagai layanan terbesar yang mungkin. Aku akan mencoba membujukmu untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang miliki dengan apa yang engkau miliki. Maksudnya, kita tidak usah sibuk membanding-bandingkan diri dalam hal kepemilikan, sehingga menjadikan dirimu sebaik dan serasional mungkin. Jadi dia punya misi agar orang-orang semuanya saja jadi orang baik dan orang rasional. Tidak sibuk pada hal-hal kepemilikan. Nah, ini aku mempersembahkan diriku untuk itu. Bahkan Sokrates ini dikenal hidupnya juga miskin. Jadi memang dia mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk kebenaran dan juga kebaikan. Baik, ya ada yang bilang, tapi ini perlu diteliti juga, jangan-jangan dia nabi. Ya wallahu a'lam, karena nabi itu kan sekian ratus ribu. Kita kan memang hanya mengimani 25, tapi yang lain kan kita tidak tahu. Ada yang bilang, bahkan menulis buku bahwa Sokrates ini sebenarnya dialah yang oleh Al-Quran disebut Luqmanul Hakim. Cari buku itu. Saya tidak bisa menyampaikan di sini, itu argumennya panjang lebar sekali. Kalau di buku itu disebut Sokrates ini kulitnya hitam. Asal-usulnya dia tidak asli dari Athena Yunani, tapi dia bekas budak. Nah, kalau bahasanya Al-Quran istilahnya Luqmanul Hakim. Luqman itu kalau dalam bahasa Arab itu ada lakoma yalkomu. Luqman. Luqman itu masdar yang artinya menelan. Jadi tertelan. Kenapa digelari Luqman? Karena dia meninggal dengan cara dipaksa menelan racun. Nah, istilah Al-Hakim, Hakim itu ya, filsafat itu kan hikmah. Jadi orang yang penuh hikmah. Kalian carilah buku itu, nanti kalau disampaikan di sini rame. Ya meskipun ada, dia punya argumen sendiri yang menulis buku itu. Nah, kalau kalian tidak setuju, nulislah bantahannya. Tapi yang masyhur populer memang dia Athena. Baik. Mungkin nanti kalian, oh jangan-jangan ini otak adik gaduk, ya monggo saja ya. Semua ilmu ya otak adik gaduk. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, Sokrates punya quotes menarik. Kenapa sih dia geser ke manusia? Karena bagi Sokrates, it is not living that matters, but living rightly. Hidup itu sebenarnya tidak masalah. Oh, kalian mengalir saja juga sudah hidup. Tapi yang jadi masalah itu hidup yang benar itu bagaimana?
Kalian kan rutin hidup selama ini mengalir saja kan bisa. Ikut yang lain Pak, yang lain sekolah ya sekolah, yang lain kuliah ya kuliah, yang lain kawin ya kawin, kerja ya kerja. Nanti punya anak, mengalir saja bisa. Kalau sekedar hidup ya bisa. Tapi masa hidup sekedar hidup? Nah, maka yang lebih penting apa? Living rightly, hidup yang benar. Seperti apa? Nah, ini yang jadi kunci nanti yang dikejar oleh Sokrates. Gimana sih kita cara hidup yang benar itu? Nah, ya setiap orang nanti punya rumusan, punya wawasan, punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana hidup yang benar. Ini ayatnya banyak sebenarnya. Saya ingat ada di bukunya Hamka itu yang bilang yo kalau hidup hanya sekedar hidup, yo binatang juga hidup. Kera juga hidup, monyet juga hidup, kerbau juga hidup, semut juga hidup. Kalau sekedar hidup, rutin saja mengandalkan insting ya semua makhluk ya hidup. Lah terus apa istimewanya manusia yang diberi Allah? Akal budi. Disitulah pentingnya living rightly, hidup yang benar. Nah, di sini baru matters, baru masalah sekarang. Seperti apa sih hidup yang benar itu? Jadi ini jadi pintu gerbangnya kalau kita ingin masuk ke gagasannya Sokrates. Nah, rumusnya hidup yang benar itu, ya kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana. Bijaksana itu paradigma pas. Ini banyak sekali sering saya sampaikan, meskipun banyak orang juga salah paham. Bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan kebenaran cocok dengan ruang dan waktunya. Saya ada yang tanya, pas saya ngomong Pak, saya ngomong benar itu belum mesti bijaksana. Ada yang tanya, lu berarti kita harus salah kalau begitu Pak. Yo mikirnya enggak begitu. Jadi benar belum mesti bijaksana itu jangan hanya berhenti di kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu perlu tambahan kebijaksanaan. Kalau kita tidak bijaksana, seringkali kebenaran ini jadi blunder. Harusnya kebenaran membuahkan hidup yang baik, bisa jadi malah merusak. Kalau ada anak kecil terus tiba-tiba minta dibelikan mobil beneran yang harganya miliaran sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang, nah itu tidak dijual loh mobilnya. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau orang tuanya jawab apa adanya sesuai kebenaran, nak aku tidak mau belikan mobil kamu ya bapak, uangnya bapak kurang, itu kan anaknya mungkin sulit memahaminya. Bapakku uangnya selalu ada kok, banyak kok. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau ada temanmu, sering saya contohkan ya, temanmu sedang agresif, ngamuan, itu ya jangan dinasehati untuk mari kita berjihad, mari kita. Situasinya tidak cocok, nanti dia tambah terbakar. Jangan diprovokasi. Nah, saya lihat banyak di medsos hari ini itu kita itu banyak yang suka manas-manasi, mancing-mancing. Wah, saya tahu temanku ini mesti nanti komentarnya gitu, tak pancing biar ngomong gitu. Nah, itu namanya tidak bijaksana. Jadi bijaksana itu menggunakan kebenaran secara pas, sesuai dosis, ruang, waktu, porsi, dan proporsinya. Itulah wisdom. Untuk bisa bijaksana syaratnya harus benar dulu. Jadi setelah kebenaran baru kebijaksanaan. Tidak berhenti sekedar kebenaran. Jadi bukan anti kebenaran. Karena kemarin saya lihat di medsos ada yang bilang bahwa wah berarti ini anti kebenaran Pak, pro kebijaksanaan saja. Tidak begitu. Untuk bisa bijaksana ya kita harus tahu kebenarannya. Dengan dasar kebenaran itulah kita menjalankan kebijaksanaan.
Oke, ya kayak mahasiswa ujian itu loh. Kadang-kadang memang dosennya perlu bijaksana. Kalau dosennya berhenti pada kebenaran, ya mungkin banyak yang tidak lulus. Nilaimu pas-pasan semua mesti. Kalau dosennya terlalu adil. Untungnya Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan adil tapi sekaligus ada ihsannya lah. Kalau hanya adil ya mahasiswa ini harusnya nilainya C. Tapi karena wal ihsan ya lumayanlah ditambahi jadi B. Dari C jadi B itu ya nama lain dari kebijaksanaan. Nah, untuk bisa bijaksana, kata Sokrates, perhatikan 3 dasar ini. Yang pertama apa? Kenali diri. Know yourself. Tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya. Nanti kita lihat uraian panjangnya, kenapa kita perlu mengenali diri. Yang kedua, examined life. Hidup yang direnungi terus-menerus, diuji terus-menerus. Karena hidup ini berkembang dinamis. Yang kemarin benar, tidak pasti hari ini masih benar. Itu gunanya examined life. Hidup yang selalu ditanyakan lagi, apa iya? Masih harus ini, masih harus begini. Ngaji filsafat ini apa yo harus masih begini? Ada enggak formula yang lebih baik? Ini namanya examined life. Seperti waktu sesi istiqomah itu kan, terakhir-terakhir saya bilang, istiqomah itu puncaknya istiqomah apa? Mengistiqomahi perbaikan. Tidak sekedar mengistiqomahi kebaikan. Jadi misalnya saya biasanya sholat tahajud 2 rakaat. Malam hari ini kok enak ya, agak longgar ya. Saya 8 rakaat pun sanggup. Tapi mau sholat 8 rakaat, saya kan biasanya 2. Istiqomah 2 sajalah. Ini namanya mengistiqomahi kebaikan, oke. Tapi ada lebih bagus lagi, mengistiqomahi perbaikan. Kalau memang dulu sih memang sanggupnya 2, tapi sekarang saya 4 sanggup kok Pak. Ya naikkan jadi 4. Jangan karena alasan istiqomah terus ya kamu tidak melakukan perbaikan. Pak, saya sejak dulu yang namanya sodako waktu Jumat itu ya 2.000 Pak. Dulu waktu tidak punya uang ya 2.000. Sekarang uangmu banyak loh, kan saya harus istiqomah Pak. Ya tetap 2.000. Itu tidak istiqomah. Kamu bisa melakukan perbaikan. Ini untuk tahu saatnya aku melakukan perbaikan atau tidak, examine life. Ujilah hidupmu. Coba ditanyakan, coba direnungi. Oh iya ya, dulu saya tidak terlalu banyak uang sih, makanya cuma 2.000. Sekarang uangku banyak, masuk cuma 2.000. Itu ujilah hidupmu. Coba pertanyakan, apa masih cocok gayamu seperti itu? Apa tidak saatnya berubah untuk lebih baik? Ini bijaksana namanya. Jadi dasar bijaksana yang pertama, pemahaman diri, pengenalan diri. Dasar untuk bijaksana yang kedua itu kontemplasi, refleksi, merenungi hidup untuk perbaikan. Dasar kebijaksanaan yang ketiga, freedom. Kemampuan mengendalikan diri, self-rule. Ini yang kadang saya pakai istilah tahu diri, tahu batas. Self-rule ini orang yang ngerti batas dirinya dan mampu mengendalikannya. Ini self-rule. Jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya, tapi juga tidak mandek, selalu dihitung lagi, diukur lagi, direnungi lagi. Dan yang ketiga, dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, kalau sudah punya 3 kualitas itu, baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu. Itulah orang bijaksana.
Ini kalau versinya Socrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Kenapa kok aku butuh ini, perlu itu? Nah, jadi itulah orang bijaksana. Pak Faiz kok suaranya sekarang tambah keras? Ya sekarang hujan. Kalau hujan gini saya suaranya lembut kayak awal-awal tadi, kalian tidak dengar. Nah ini namanya tahu, ada alasan ketika melakukan sesuatu, tidak asal. Kalian paham situasi, tidak kok, saya sejak dulu gayanya yo gini yo, harus istiqomah gini, terus bisik-bisik kayak awal tadi yo. Wadah hujan suaranya kayak gini, ya, kalian tidak akan dengar yang malam hari ini hadir. Maka agak saya keraskan sedikit. Ini yang disebut kebijaksanaan. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu. Bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, kalian juga begitu. Biasanya ngantri masuk ke sini sudah ngambil minum. Tadi minumnya belum siap, tidak apa-apa kalian masuk. Nah, sekarang ditanya kalian, enaknya kamu keluar ngambil minum atau sudahlah, tidak usah, biar saja. Nah, itu kalian harus ngerti dasarnya. Tidak sekedar, males tapi tahu, tidak usah Pak, saya tidak usah keluar ngambil minum lagi. Biarlah yang datang belakangan saja, nanti mengganggu kalau saya keluar. Atau apa? Nah, itu namanya tahu apa yang harus kamu inginkan dan ngerti dasarnya. Itulah wisdom. Oke, jadi malam hari ini kita hanya membahas tentang ini, tentang bagaimana kita mengenali diri, menguji diri, dan mengontrol diri. Biar yang kita inginkan pas. Baik, inilah quotes yang paling terkenal dari Socrates, yaitu kenali dirimu. Jadi ini kalimat ini ada yang bilang tertulis di pilar-pilarnya kuil di Delphi, di Yunani saat itu. Atau kalau pakai bahasa sana ya Gnotis Souton. Jadi kenali dirimu, know thyself. Ini masyhur sekali quotes ini di Yunani saat itu, karena saat itu Socrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana di Yunani. Jadi ada cerita muridnya Socrates ini satu ketika tanya pada mungkin peramal atau dukun atau orang tua yang paling dimuliakan saat itu di kuil Delphi. Dia tanya, kira-kira ada ndak orang yang lebih bijaksana dari guru saya, Socrates? Jawabannya peramal itu, ndak ada. Jadi di seluruh Yunani itu dialah orang paling bijaksana. Dan ini memang terkenal sekali. Jadi puncaknya memang kalimat ini yang ditulis di kuil Delphi. Kenalilah dirimu. Dan itu yang di bawah juga kalimatnya Socrates sendiri. Secara umum mengenali diri itu who we are, siapa kita. Who we should be, siapa kita yang seharusnya. Dan yang ketiga, who we will become, siapa kita nantinya. Nah, yang terakhir ini, kita ingin jadi apa sih? Hari ini kita itu apa? Idealnya kita itu harusnya bagaimana? Dan nantinya kita ingin menjadi seperti apa? Ini 3 pertanyaan besar yang silahkan kita tanya pada diri kita sebagai terjemahan dari know thyself. Kenali dirimu. Aku ini siapa sih? Kemudian harusnya aku ini bagaimana? Dan yang ketiga, nantinya aku harus berubah jadi apa?
Oh, itu tiga pertanyaan ini kalau kalian coba jawab itu mungkin bisa panjang, bisa jadi sak skripsi. Kamu boleh nyoba jawab pertanyaan ini nanti setelah pulang. Siapa aku? Mungkin kamu jawab pertama namamu, alamatmu, identitas, mulai terus saja. Nanti uraikan siapa dirimu. Sekali-sekali kamu boleh cerita tentang dirimu pada dirimu sendiri. Aku ini orang yang seperti ini, ciriku begini, dan lain sebagainya. Kalau sudah tuntas kalian mendeskripsikan dirimu, yang kedua apa? Siapa harusnya aku? Idealnya aku ini harus bagaimana? Tadi aku bilang aku ini muslim. Muslim itu harusnya perilakuku bagaimana? Aku tadi bilang aku itu mahasiswa. Kelakuanku itu kira-kira sudah kayak mahasiswa apa belum sih? Aku tadi bilang aku ini gentleman. Gentleman itu kayak gimana? Sudah muncul apa belum? Who we should be. Dan yang ketiga, who we will become. Aku ingin jadi apa besok? Nah, ini jadi yang nomor 2 itu idealnya hari ini, yang nomor 3 idealnya besok. Yang nomor 1 kondisi konkret kita saat ini. Coba tanyakan 3 hal itu. Jadi, ini agak berat karena memang ya yang pertama tidak ada yang bayari kamu, yang kedua mungkin merepotkanmu. Tapi jangan lupa dasarnya nanti kamu bisa berkembang, maju, sukses dari sini. Kalau di Sokrates sih dasarnya untuk bahagia itu ini. Sulit orang bisa bahagia kalau tidak kenal dirinya. Senang mungkin bisa, makan enak kok senang ya. Atau apalah terus kamu senang. Tapi untuk bahagia tidak bisa. Untuk bahagia pertama-tama kamu harus kenal dirimu. Nah itu nanti mungkin ini kita jelaskan minggu depan ketika ngomong etika.